Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eggvan. Di sini insya Allah saya akan sedikit menjelaskan tentang uji chi-square, salah satu uji komparatif. Ya, apa itu chi-square? Chi-square dikenal di Indonesia sebagai uji Chi kuadrat. Adalah suatu cara yang digunakan untuk menyampaikan atau menunjukkan keberadaan hubungan ada atau tidaknya antara variabel yang diteliti. Misalkan kita sebagai peneliti hendak melakukan uji terhadap perilaku mahasiswa. Karakter yang diuji adalah perilaku mahasiswa yang dikategorikan menjadi dua kategori. Kategori tersebut adalah mahasiswa yang mendukung program kampus dan acuh. Jadi ada dibagi menjadi dua kategori yang saling berlawanan. Kondisi tersebut memungkinkan kita untuk melakukan uji hipotesis mengenai perbedaan perilaku mahasiswa tersebut dilihat dari perilakunya. Kegunaannya uji ini untuk ada tidaknya hubungan antara dua variabel independent test. Uji ini untuk melakukan kepada homogenitas antar subkelompok, kemudian bentuk distribusi atau goodness of it. Ciri-ciri uji chi-square, distribusi chi-square apabila digambarkan membentuk jalur positif. Uji chi-square selalu menghasilkan nilai positif. Yang tiga, distribusi uji chi-square terdiri dari beberapa kelompok atau keluarga, yakni chi-square dengan nilai DK 1, 2, 3, dan seterusnya. Chi-square ini memiliki syarat yang perlu dipahami sebelum melakukan uji chi-square adalah sampel yang digunakan harus berukuran besar dan memenuhi kebutuhan berikut. Satu, tidak adanya sel dengan nilai frekuensi amatan atau observasi yang bernilai 0. Apabila bentuk tabel kontingensinya adalah 2x2, maka tidak boleh ada sel satupun dari frekuensi harapan yang bernilai kurang dari 5. Yang ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misalkan 2x3, maka jumlah sel frekuensi harapan yang bernilai kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20% dari keseluruhan sel. Apabila jumlah sel yang digunakan terlalu kecil, hal ini mengakibatkan frekuensi harapan yang tercipta pun menjadi lebih kecil. Padahal dalam uji chi-square ini disyaratkan bahwa frekuensi harapan yang tercipta harus minimal itu 5 atau lebih. Dalam melakukan uji chi-square terdapat beberapa syarat sampel lainnya yang wajib dipenuhi. Yang pertama, penentuan sampel untuk observasi harus dipilih secara acak. 2. Semua pengamatan dilakukan dengan independen. 3. Setiap sel hanya berisi satu frekuensi harapan dan besarnya sampel sebaiknya untuk memenuhi keakuratan dari uji chi-square ini lebih dari 40. Dan ini ada rumus untuk jumlah sampel dari 20 hingga 40. Untuk nilai harapannya dihitung dengan rumus yang berada ini. Lalu bagaimana uji square dengan SPSS? Yang pertama, setelah uji square ini bentuk tabelnya hampir sama seperti uji McNemar. Setelah selesai menginput datanya, kita masuk ke analyze, kemudian descriptive statistik, lalu klik close tab. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita pilih
dipilih untuk yang row dan kolomnya sesuai dengan data yang kita input. Dan di cross tab ini tekan chi-square, klik chi-square centang. Nah, setelah itu muncullah hasil. Sini ada contoh seorang peneliti ingin mengetahui kecenderungan gender terhadap partisipasi dalam pilkada. Berdasarkan 120 total sampel didapatkan hasil sebagai berikut. Dalam tabel ini, itu kan terdapat perbedaan hubungan yang signifikan antara gender dan partisipasi pada pilkada. Kita menentukan hipotesis statistik dulu bahwa 0 itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan terkait gender terhadap partisipasi pilkada. Lalu H1 terdapat perbedaan yang signifikan antara gender terhadap partisipasi pilkada dengan alfa 5%. Statistik uji dalam kasus ini menggunakan statistik uji chi-square atau koreksi kontinuitas karena jumlah sampel melebihi 40 unit dihitung sehingga X kuadratnya ditemukan menjadi 1,872. X kuadrat tabelnya 3,841. Berdasarkan formula chi-square 2 sampel terlihat square adalah 1,8. Berdasarkan formula studi chi-square dengan koning, lihat nilai chi-square hitung yang dihasilkan adalah 1,872.